Pernahkah kalian merasa penasaran sama rumah kosong yang sepi di pinggir kota? Malam ini, gue mau ceritain pengalaman paling ngeri dalam hidup gue. Sebuah pesta di rumah kosong yang ternyata haus darah. Jangan menonton sendirian, karena cerita ini bukan cuma horor biasa. Ini nyata dan bisa bikin bulu kuduk lo merinding. Selamat datang di Ar-Razi Story. Siapkan teh dan kopi terbaik kamu. Selamat menikmati ceritanya. Gue masih ingat jelas. Malam itu gue sama 4 teman gue, Rian, Siska, Dito sama Meli, dapat undangan pesta ulang tahun di sebuah rumah yang katanya udah lama kosong di pinggir kota. Awalnya kita pikir ini cuma pesta teman SMA yang mau reuni dengan gaya unik. Tapi anehnya, gak ada satupun dari kita yang kenal pemilik rumah itu. Undangannya dikirim via pesan WhatsApp dari nomor gak dikenal. Pesannya singkat. Datanglah malam ini jam 8. Rumah di Jalan Mawar nomor 14. Akan ada pesta tak terlupakan. Rian langsung semangat, bilang ini pasti prank atau konsep pesta misteri yang lagi viral. Gue agak ragu, tapi entah kenapa rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Begitu sampai, rumahnya memang kosong. Cat dindingnya mengelupas, halaman ditumbuhi ilalang, dan pintu depannya sedikit terbuka seolah menunggu tamu. Tapi yang bikin merinding, di dalam rumah ada suara musik pelan. Kita masuk dan suasana berubah total. Lampu temaram, lilin-lilin menyala di sepanjang lorong, dan meja makan besar penuh dengan hidangan. Tapi nggak ada satupun orang lain. Tiba-tiba, pintu di belakang kita menutup sendiri dengan bunyi gedebuk keras. Siska langsung narik tangan gue. Kita cabut aja deh. Tapi sebelum kita bergerak, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Perlahan, seseorang turun. Dia pakai gaun merah tua, wajahnya pucat kayak mayat, dan senyumnya terlalu lebar. Di tangannya ada gelas berisi cairan merah yang kental. "Selamat datang, kalian tepat waktu." Suaranya serak, tapi nadanya seperti menahan tawa. Kita semua saling pandang. Gak ada yang bicara. Lalu dia melangkah lebih dekat, menatap kita satu persatu. Pestanya baru dimulai, dan kalian adalah tamu kehormatan. Saat itu juga, gue sadar, ini bukan pesta ulang tahun. Ini adalah jebakan. Begitu pesta aneh itu dimulai, suasana makin gak masuk akal. Musik yang tadi terdengar lembut, sekarang berubah jadi bisikan-bisikan seram. Seperti ada ratusan orang sedang berbisik di sekitar kita. Gue merinding, tapi penasaran bikin kaki gue tetap maju. Tiba-tiba, Meli menjerit. Dari sudut gelap, muncul sosok bayangan hitam tanpa wajah. Melayang sebentar, lalu menghilang di dinding. Semua kita kaget, tapi sebelum sempat kabur, pintu depan rumah terkunci dengan sendirinya. Gue gak mau di sini. Suara Siska gemetar. Tapi dia seakan ditahan oleh sesuatu yang gak kelihatan. Langkahnya berat. Dito mencoba membuka jendela. Tapi yang muncul bukan udara malam, melainkan kabut merah kental yang berputar-putar di ruang tamu. Kabut itu mengeluarkan aroma besi, bau darah segar. Dan saat kita mencoba menjerit, suara tawa tinggi terdengar dari lantai atas. Gue melihat Rian menatap tangga, matanya melebar. Dari lantai atas, sesosok wanita muncul pakai gaun lusuh dan rambut panjang menutupi wajahnya. Tapi bagian yang mengerikan, tangannya penuh bekas luka. Dan setiap kali dia melangkah, lantai seolah menempel, seperti dia nggak menginjak kayu. Tiba-tiba, gelas-gelas di meja terbang sendiri. Satu gelas pecah dekat gue. Percikan merahnya mirip darah.
Dan dari arah dapur terdengar suara berderak seperti pisau besar diseret di lantai kayu. Yang lebih bikin kita parno, suara bisikan mulai memanggil nama kita satu persatu. Rian, Dito, Siska, Meli, kalian terlalu lama di sini. Gue mulai ngerasa tubuh gue berat, tangan gue dingin, tapi entah kenapa kaki gue tetap berjalan mengikuti suara tangga ke lantai atas. Setiap langkah bikin suara tangisan perempuan terdengar lebih dekat. Dan di kamar atas, kita melihat sesuatu yang bikin semua darah kita membeku. Ada mayat-mayat yang duduk mengelilingi meja makan, matanya kosong, tangan mereka seolah menunggu sesuatu. Tapi yang paling mengerikan, salah satu mayat itu menatap langsung ke gue, tersenyum, lalu berbisik, "Kalian berikutnya." Di momen itu, gue sadar ini bukan cuma rumah kosong. Ini adalah perangkap kematian, rumah yang haus darah, dan kita adalah santapan malam ini. Kita masih terjebak di lantai atas rumah itu. Suara tangisan dan bisikan memekakkan telinga. Gue ngerasa jantung gue mau copot, tapi gak ada jalan keluar. Semua pintu terkunci, jendela ditutupi kabut merah yang makin pekat. Tiba-tiba, Rian menjerit. Dia ngelihat sesuatu di balik pintu kamar. Tangan hitam muncul dari celah, menarik paksa tubuhnya masuk. Kita semua lari, tapi setiap langkah terasa berat, seolah lantai menahan kita. Siska mencoba menolong Rian, tapi yang muncul bukan cuma tangan. Sosok itu berubah jadi makhluk tinggi, kulitnya seperti kulit pohon mati. Wajahnya kosong, tapi matanya merah menyala. Dia menatap Rian dan tanpa aba-aba, tubuh Rian terseret masuk ke kegelapan kamar. Suara jeritannya makin lama makin pelan sampai hilang. Gue ngerasa muntah, tapi gak bisa bergerak. Meli berusaha kabur ke tangga, tapi setiap langkahnya terdengar suara seretan panjang di belakang seperti rantai besar diseret. Dan dari arah gelap muncul bayangan yang menutupi lorong. Sosok itu menggeram, napasnya bau besi, darah. Saat itu gue sadar, makhluk itu bukan manusia, sesuatu yang haus darah, yang haus jiwa. Siska menjerit, tapi suaranya seperti ditelan kabut merah. Gue lari, tapi lorong berubah sendiri. Setiap pintu yang gue buka malah mengarah ke ruang yang sama. Dan yang paling mengerikan, di tengah lorong muncul Rian. Tapi wajahnya sudah berubah, matanya kosong, mulutnya tersenyum lebar. Tanpa bicara, dia menunjuk ke arah gue. Gue ngerasa tangan gue ditarik ke belakang, tapi gak ada yang menyentuh. "Berkabunglah atau mati," bisikan terdengar di kepala gue, serak tapi jelas. Meli hilang lagi. Suara jeritanya seperti terdengar dari semua sisi. Gue teriak, tapi suara gue hilang ditelan kabut merah. Di situ gue sadar satu hal. Rumah ini bukan cuma kosong. Rumah ini hidup, haus darah, dan setiap langkah kita adalah makanan untuk sesuatu yang lebih gelap dari kematian. Gue menunduk, dan di lantai terlihat darah pertama, lumpur merah yang masih anget, yang menandakan Rian sudah jadi santapan rumah itu. Gue, Siska dan Meli terjebak di ruang tengah rumah itu. Kabut merah makin pekat, lilin-lilin di meja makan bergetar sendiri, dan suara bisikan kini berubah jadi tawa gila yang bergema di seluruh rumah. Tiba-tiba, sosok tinggi berkulit pohon mati muncul lagi, menatap gue dengan mata merah menyala. Meli teriak, tapi tubuhnya tiba-tiba kaku, seolah ditahan tali tak terlihat. Siska mencoba lari, tapi lantai di bawahnya pecah. Tangan gelap muncul dari celah dan menariknya ke bawah. Gue sendirian,
Napas gue tercekak. Di tengah panik, gue sadar ada satu jalan keluar. Kamar rahasia di balik rak buku. Gue dorong rak itu dengan sekuat tenaga dan berhasil masuk ke ruangan gelap itu. Di dalam kamar, gue menemukan benda aneh. Cermin tua berbingkai hitam, penuh ukiran wajah-wajah menjerit. Gue ngerasa ini sumber rumah itu. Makhluk tadi muncul di pintu, tapi gue nggak lari. Gue menatap cermin. Kalau lo ingin selamat, hadapi aku, bisik suara dalam cermin. Gue merinding, tapi menatap terus. Tiba-tiba, cermin itu seperti menelan bayangan makhluk itu. Rumah gemetar hebat, kabut merah menghilang, dan suara bisikan lenyap. Tapi yang lebih mengejutkan, Rian, Siska, dan Meli muncul dari cermin. Tapi wajah mereka pucat, kosong, dan senyum mereka aneh. Gue masih manusia? Tanya gue pelan, tapi mereka hanya menatap gue, mata kosong seperti bukan lagi diri mereka sendiri. Gue keluar dari kamar, rumah sunyi, jalan depan rumah terbuka. Bulan terang menyinari halaman yang kini kosong, seolah rumah itu gak pernah ada. Tapi saat gue menoleh sekali lagi, cermin tua itu ada di balik pohon, berdiri sendiri memantulkan wajah gue. Dan di balik pantulan ada bayangan tinggi berkulit pohon mati yang tersenyum, menunggu pesta selanjutnya. Gue lari tanpa menoleh lagi, tapi suara tawa gila itu tetap membuntuti di kepala gue. Dan gue tahu rumah itu akan selalu menunggu tamu baru. Setelah semua yang terjadi, gue sadar rumah itu bukan cuma kosong, ia hidup, haus darah, dan setiap langkah kita jadi santapan makhluk misterius di dalamnya. Teman-teman gue selamat, tapi wajah mereka berbeda. Apakah mereka masih manusia? Gue sendiri masih belum bisa menjawab. Yang jelas, rumah itu akan selalu menunggu tamu baru. Jadi, kalau kalian nemuin undangan misterius seperti ini, jangan pernah datang. Kalau kalian penasaran sama cerita horor yang lebih mencekam dan nyata, jangan lupa subscribe channel Arazi Story, like video ini, dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan cerita horor berikutnya. Siapa tahu, malam ini rumah kosong itu sedang menunggu kalian. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.